Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu dapur dari keris Lo 7 ya, yaitu dapur Jaran Guyang. Nah, keris dengan dapur Jaran Guyang ini memang sangat menarik untuk dibahas ya. Tapi sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, keris dapur Jaran Guyang. Jadi dalam sebuah ilmu ya, di Jawa terutama, itu memang ada salah satu ilmu pengasihan yang sangat terkenal ya, yaitu Jaran Goyang. Apakah ini diilhami dari filosofi keris Jaran Guyang atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Karena yang jelas untuk dapur Jaran Guyang sendiri itu memang filosofinya adalah sebuah kasih sayang. Salah satunya itu kasih sayang ya. Jaran Guyang itu artinya kuda yang dimandiin. Kalau teman-teman pernah punya kuda atau punya tetangga yang punya kuda ya, itu mungkin teman-teman bisa melihat ketika kuda tersebut dimandiin, atau kalau di desa saya dulu nyebutnya diguyang ya, guyang jaran ya. Jadi ada istilahnya kayak guyang sapi, guyang kebo kayak gitu. Jadi jaran guyang itu jaran yang dimandiin atau kuda yang dimandiin. Nah, ternyata ketika kuda tersebut dimandiin itu dia menjadi sangat jinak ya, istilah sangat nurut, sangat penurut, bahkan cenderung suka ya. Kalau teman-teman pernah jadi melihat kuda yang dimandiin, sebenarnya ini adalah sebuah simbol ya, filosofi ya, Jaran Guyang itu. Jadi ketika kita ingin pihak lain, entah itu manusia atau makhluk lain, itu nurut dengan kita atau baik dengan kita, itu kita harus memperlakukan dengan baik juga ya, terutama dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Jadi kuncinya di situ ya, kuncinya di situ. Terus apa hubungannya dengan ilmu Jaran Goyang ya? Jadi asal teman-teman tahu ya, jadi ilmu ini salah satu ilmu yang berkembang dan konon berasal dari daerah Banyuwangi ya. Di sana banyak ilmu seperti ini. Jadi itu sebenarnya intinya adalah menanamkan ke biasanya pihak lain atau lawan jenis itu ya, bahwa kita itu jadi memang benar-benar istilahnya perhatian dan benar-benar sayang. Jadi mengirim sugesti semacam itu ya. Jadi itu ada caranya sendiri ya, tapi tidak bisa saya bahas di sini ya. Kita mengirim sugesti jadi ke lawan jenis kayak gitu. Jadi yang dikirimkan sebenarnya bukan hal buruk ya, tapi sebenarnya kayak manipulasi pemikiran ya. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin teman-teman kenal yang namanya NLP ya, Neuro Linguistic Program ya. Jadi semacam itulah, cuman itu dengan sebuah kekuatan tertentu lah yang dalam tanda kutip ada magis-magisnya untuk menanamkan ke bawah sadarnya lawan jenis atau target. Jadi seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, jadi keris ini diharapkan pemiliknya itu bisa menyayangi lah, bisa menyayangi jadi semua yang ada di sekelilingnya ya. Entah itu terhadap sesama manusia atau makhluk Gusti Allah yang lain. Jadi filosofinya seperti itu. Dan memang kebanyakan jadi orang-orang yang paham filosofi Jaran Guyang dan punya pusaka yang tepat dan kebetulan cocok dengan dia memang akan banyak disukai orang ya, disukai orang. Jadi seperti itu. Seperti apa sih keris Jaran Guyang yang akan saya bahas ini? Ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah warongko dari keris Jaran Guyang ini ya. Jadi ini dari kayu timoho. Kalau ini adalah detail bilah dari keris Jaran Guyang. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan pamornya dan tempaannya atau garapnya, ini bisa dibilang sangat bagus dan matang ya. Jadi itu sangat halus ya. Jadi seperti keris-keris di era Mojopahit. Pamornya pun pendaringan kebak ya, full ya, dan tertata sangat rapi, bagus lah. Jadi istilahnya kayak krek retak itu hampir nggak ada kalau melihat usia dari keris ini sendiri. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan gonjonya ya. Nah, ini masih sederhana ya, belum nungkak sama sekali ya. Ini kemungkinan sebelum era Mataram. Banyak yang bilang ini dari era Mojopahit ya.
Cuma kalau bagi saya ini memang ukurannya kayaknya sedikit lebih besar ya, sekitar 2 cm lebih dikit ini. Ini kemungkinan Tuban atau bisa juga di Majapahit ya. Nah ini jadi teman-teman lihat gradasi ya dari pamornya ya. Dan memang beberapa ada kayak yang istilahnya kayak ngapus sedikit lah, seperti keris-keris Tuban. Kalau saya pribadi Tuban yang era Mojopahit. Dan ini adalah pusaka ya yang sepertinya dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Nah ini bagian cor-corannya itu terlihat jelas ya, ini untuk bagian gonjonya ya. Jadi ini memang sebelum Mataram ini. Dan ini semuanya masih ori ya, masih ori, barangnya ini masih ori dan utuh. Jadi setelah tus lah tanggungnya jelas kisaran sebelum Mataram ya, kisaran Majapahit. Terus masih utuh dan sepuh ya. Nah ini gonjonya memang terlihat sudah agak turun ya, karena memang usianya sudah lama. Nah ini bagian ujung ada sedikit kropos ya, tapi secara keseluruhan ini adalah artefak atau pusaka yang orisinil, relatif utuh. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.